Selamat malam pemirsa, Dialog Update Malam hari ini hadir kembali menjumpai Anda, dan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan jelang dari final Piala Presiden 2019 yang mana leg kedua akan dimulai besok, tepatnya hari Jumat di Kanjuruhan Malang, dan kali ini tim Persebaya akan melakukan laga tandang di mana Arema nanti akan menjadi tuan rumah dengan hasil di leg 1 kemarin skornya 2-2. Kita akan melihat pemirsa bagaimana prediksi terkait dengan final dari Piala Presiden 2019 ini. Hadir di studio SBY TV ada Mas Septa Rudianto selaku pendamping bonek dan juga ada Mas Ainur Rohman selaku redaktur Sportainment Jawa Pos. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Agnes. Oke, kita langsung aja bahas hasil dari leg 1 kemarin. Kira-kira ada bekal apa untuk Persebaya lebih dulu? Mungkin dari Mas Ainur nih sebagai redaktur dari Sportainment. Ya, hasil 2-2 kemarin itu sebetulnya tidak diharapkan ya. Artinya kalau misalnya ini 2 leg final dengan tensi yang sangat tinggi, dengan 2 basis supporter yang sangat fanatik ini, Persebaya memang harus mengejar kemenangan. Kemenangan yang harusnya cukup telak. Tapi kemarin itu memang secara permainan Arema lebih solid, itu harus diakui ya. Jadi beberapa pemain juga mengalami cedera, misalnya yang paling parah itu Ruben Sanadi. Tapi kemungkinan di leg kedua ini akan bisa bermain lagi, dan itu kabar baik bagi Persebaya. Tapi di sisi lain ada juga pemain yang cedera. Yang kabar terbaru dari kawan-kawan Jawa Pos yang sedang berada di Malang melakukan peliputan hari ini, kemungkinan Hidayat, gelandang bertahan Persebaya itu tidak main. Tidak main, oke. Lalu posisinya kemungkinan akan digantikan oleh Fandi Eko Utomo, gelandang yang kemarin melakukan kesalahan ketika bermain di GBT, salah diserobot sama Hendro Siswanto. Dan satu lagi yang paling krusial, kemungkinan posisi kiper akan mengalami rotasi. Miswar yang kemarin melakukan beberapa kali kesalahan, yang puncaknya adalah kesalahan ketika gol makan Konate ya, ketika dia posisinya out of position dan dia terlalu maju ke depan. Itu kemungkinan akan digantikan oleh rekrutan baru, mantan pemain PSMS yang juga mantan anak buah Jajang Nurjaman, Abdul Rohim. Kemungkinan dia akan menjadi starter untuk menggantikan posisi Miswar. Tapi secara di atas kertas sebetulnya ya ini momentum Arema untuk menjadi juara, karena secara permainan, secara performa di bawah tekanan luar biasa puluhan ribu bonek yang kemarin memadati Gelora Bung Tomo, mereka bermain sangat solid. Ya kita tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya mereka ketika bermain di Kanjuruhan. Tetapi masih ada 90 menit, apapun masih bisa terjadi sebetulnya. Apapun masih bisa terjadi. Apapun masih bisa Kalau terjadi. dari Mas Septa melihatnya bagaimana dengan gambaran squad yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Ainur, termasuk juga hasil dari 2-2 kemarin di leg pertama? Ya, benar sekali. Sungguh kami sebagai supporter sangat kecewa dengan 2 kali 40 menit di GBT, di mana yang seharusnya angker bagi setiap tim yang berlaga di sana, tapi faktanya kemarin kita datang dengan berduyun-duyun ke GBT dari latar belakang yang berbeda, dengan jumlah yang basis massa yang besar. Benar kata Mas Ainur, bahwa kemarin itu seakan-akan Persebaya kehilangan rohnya sebagai tim Persebaya Surabaya. Ada juga yang mengatakan bahwa ini beda banget nih dengan permainan ketika semifinal melawan Madura United waktu itu. Jadi lini per lini itu tidak ada komunikasi yang jelas, bahkan sekelas Kaliber Dutra pun harus kehilangan bola. Kemudian ini dipicu karena Hidayat harus keluar, otomatis sudah pincang di tengah ini. Dilisio ya harus lari ke depan, dan ini membuat gregetan bonek yang ada di stadion. Di hampir semua tribun itu semua berteriak memberikan motivasi kepada spirit kepada Persebaya, tapi fakta di lapangan sangat jauh berbeda. Mereka kayak demam panggung di sini. Seharusnya dengan dukungan luar biasa supporter, otomatis mereka seharusnya yang di-pressure adalah Arema yang kena pressure, tapi terbalik ini. Justru Persebaya yang kena pressure sendiri. Mereka kayak terbebani dengan wajib menang. Seharusnya biasanya GBT menjadi angker bagi tim-tim siapapun main di GBT, tapi fakta kemarin lebih enjoy Arema kayaknya memainnya. Lini per lini sangat hidup sekali, dan blunder 2 pemain Persebaya ini kayaknya menjadi catatan hitam bagi supporter ini, Fandi Eko Utomo dan juga Miswar yang sangat krusial. Nah, Dewi Fortuna saya berharapkan akan berpihak pada Persebaya pada leg kedua, di mana meskipun kesepakatan sakral sudah kita patuhi, yakni antara Aremania dan juga Boni tidak boleh
saling masuk ke dalam kota masing-masing. Ini sudah kita taati. Nah, kita hanya bisa berdoa di sini. Bonek hanya insya Allah akan banyak nobar dengan jumlah cukup besar di Surabaya, di beberapa titik. Kayak kemarin sudah masuk ke WA saya di Tribun Timur, sudah siap di daerah Banjar Sugian. Kita nggak tahu, mungkin udah ratusan bonek akan di sana untuk berdoa, sama-sama berdoa bahwa leg kedua ini milik Persebaya. Sudah saatnya Persebaya menjadi juara. Dengan apa? Motivasi spirit perjuangan arek Surabaya jangan lemah di kandang lawan. Itu spiritnya itu, Mbak Agnes. Oke, tapi kan kalau kita lihat sebenarnya kalau dengan Arema sebagai tuan rumah, seharusnya mereka yang lebih main tanpa beban. Mereka sudah di kandang dan setidaknya mereka sudah mengantongi gol tandangnya 2 kemarin. Ya, begitulah. Kita lihat bahwa Bonek dan Arema ini ya memiliki kapasitas dukungan yang luar biasa, sama-sama fanatiknya. Yes. Tidak hanya di dalam stadion, di luar stadion juga sama. Juga. Nah, bahkan ini menjadi pemain ke-12. Pemain ke-12. Bagaimana supporter adalah mendominasi. Kemarin Persebaya tidak memanfaatkan pemain itu. Mereka hanya terpaku dengan bola dan bola. Instruksi pelatih kayaknya nggak masuk ke pemain. Kita kayak kehilangan rohnya Persebaya. Ngeyel, 1-2-nya jalan. Kemarin kita nggak lihat sama sekali. Bahkan semua supporter itu sudah tertunduk dengan salahnya, sudah diam begini melihat satu sama sudah diam. Soalnya kenapa? Sudah beda pemain Persebaya. Nggak kayak pemain biasanya. Apakah ini kayak sindrom demam panggung di hadapan ribuan bonek? Bahkan setelah itu muncul meskipun hoax ya, video-videonya Miswar yang itu hoax, tapi itu seakan tertanam di diri bonek. Kamu main di Persebaya, ayo ngeyel lo. Apalagi main di GBT, depannya pendukung Persebaya. Itu sama, berlaku sama. Arema pun sama, menginginkan Arema menang. Sleman pun sama, Sleman menang kalau di kandang. Kalau di kandang harus menang. Harus menang. Oke, Mas Ainur yang selama ini juga mengawal dari sisi perjalanan Persebaya, begitukah yang dilihat? Tumben-tumben ya Persebaya kemarin bisa mendapatkan pressure yang begitu luar biasa. Iya betul. Sebetulnya secara permainan, secara kualitas tim, itu Arema adalah tim yang terkuat sebetulnya yang dihadapi oleh Persebaya. Mungkin banyak orang yang meragukan kualitas Arema ya, dibandingkan misalnya dengan Madura United yang dihadapi oleh Persebaya di semifinal. Orang bilang Madura United dengan kualitas yang sangat mahal, dengan pemain-pemain yang sangat mentereng, beberapa pemain tim nasional, beberapa pemain asing yang berharga mahal aja bisa dikalahkan oleh Persebaya, apalagi Arema. Tetapi banyak orang lupa bahwa Arema ini tim yang sangat solid. Milomir Sesliha, pelatihnya Arema asal Bosnia Herzegovina itu pandai sekali memanfaatkan pola 4-3-3 yang dia kembangkan. Jadi salah satu indikator betapa tim Arema ini sangat berkualitas adalah ketika 3 pemain depannya itu, Ricky Kayame di kiri, lalu Dedik Setiawan dan Dendi Santoso di sebelah kanan, itu mampu untuk melakukan pressing di bawah. Sedangkan di tengah itu jelas milik Arema. Kekuatannya lebih solid Arema. Di situ ada Hanif Sahbandi, lalu ada Hendro Siswanto sama Makan Konate. Sedangkan di sisi lain Jajang Nurjaman juga berusaha untuk melakukan taktik mirroring juga dengan 4-3-3. Tetapi masalahnya lini tengah Persebaya itu kualitasnya di bawah Arema. Apalagi ketika dia mencoba memainkan Hidayat yang seharusnya berfungsi untuk melakukan pengawalan terhadap Makan Konate, dia keluar menit ke-13. Semua bangunan strategi yang sudah direncanakan di awal itu tiba-tiba ambruk. Apalagi beberapa kali melakukan kesalahan. Misalnya Miswar ya, salah satu kesalahannya yang sangat fatal adalah ketika dia memberikan bola tepat di depannya Ricky Kayame. Untung saja waktu itu Ricky Kayame tidak bisa menceploskan bola karena dia juga kaget mendapatkan bola. Loh, kok tiba-tiba bolanya ada di saya gitu. Mungkin seperti itu. Nah, secara kualitas Arema ini lebih solid antar lini per lini. Jadi dalam sepak bola modern itu Mbak Agnes, kekuatan sebuah tim itu bisa dinilai bagaimana kualitas 2 fullback-nya. Kemarin 2 fullback Persebaya ini sangat buruk, jauh di bawah Arema. 2 fullback Arema namanya Johan Alfarizi di kiri itu mantan pemain tim nasional, lalu ada Alvin Tuasalamoni juga mantan
pemain tim nasional itu sangat solid. Nah, ketika di Persebaya itu memiliki Novan Setia Sasongko di kiri yang harusnya dia posisi aslinya di kanan, lalu Saifuddin yang ditaruh di kanan yang aslinya itu adalah center back, itu kacau semua. Bagaimana si Saifuddin itu tidak bisa untuk melakukan backup terhadap pergerakan Irfan Jaya? Nggak bisa. Dibilang salah strategi kah atau salah Bukan, penempatan? kualitas. Memang kualitasnya gimana? memang ada di bawah. Karena Ruben Sanadi cedera. Harusnya ketika Ruben Sanadi fit, dia akan bermain di kiri, lalu Novan berada di kanan. Kemungkinan di leg kedua di Kanjuruhan besok ini, Ruben Sanadi akan fit dan bisa bermain sebagai starter atau sejak menit awal untuk memaksakan bagaimana bisa mengimbangi dua fullback Arema. Karena nggak bisa dengan pola 4-3-3 ketika sebuah tim memiliki dua fullback yang lemah, itu tidak akan bisa mensupport bagaimana organisasi 3 pemain di depannya. Ini contoh yang agak jauh, cuman sangat relevan kemarin waktu Manchester City lawan Spurs. Saya itu ketika melihat dua pemain fullback kirinya Manchester City, Alexander Zinchenko sama Benjamin Mendy itu cedera dan dipasang oleh Fabian Delph, selesai. Karena semua serangan Spurs itu akan ditujukan kepada sisinya Fabian Delph. Dan terbukti kemarin golnya Son Heung-min itu berasal dari sisi kirinya Manchester City atau sisi sebelah kanannya Tottenham Hotspur. Nah, artinya apa? Artinya secara kualitas tim, saya tidak melihat ini sebagai individual ya, tapi as a tim, Arema lebih solid. Harus diakui secara permainan lebih solid, lebih rapi, lebih terorganisir daripada timnya Persebaya yang diasuh oleh Jaja Nurjaman. Saya kira seperti itu. Lebih solid, lebih rapi, itu yang harus dihadapi oleh Persebaya. Mas Efta, gimana nih? Ya, ibaratnya. Apalagi dengan komposisi skuad yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Ainur, setidaknya 2 orang yang kemarin melakukan blunder itu sepertinya tidak akan diturunkan. Saya yakin begini, biasanya Persebaya itu kalau tidak dikritik, dia nggak akan bangkit. Nah, mudah-mudahan di 45 menit di Kanjuruhan akan menjadi hal yang menakjubkan dari performnya teman-teman di Persebaya. Saya yakin evaluasi besar-besaran dilakukan oleh pelatih Janur pasca pertandingan kemarin yang di GBT yang notabene-nya banyak catatan yang dilakukan oleh pelatih. Dan saya pikir dengan desakan kritis dari bonek terhadap pemain-pemain Persebaya yang dinilai tidak layak untuk dimainkan di Arema, saya pikir akan didengarkan oleh tim manajemen maupun pelatih. Mudah-mudahan di leg kedua nanti Persebaya Surabaya tidak terkungkung dengan dentuman drum dari semua tribun yang ada di Kanjuruhan dan bisa bangkit kembali dan syukur-syukur bisa mengalahkan Arema. Kita nggak butuh banyak kok, 1-0 cukup aja 1-0 di kita sudah seri kemarin. Iya, betul. Cukup aja 1-0 di tanah Kanjuruhan. Kita akan bawa piala itu ke Surabaya. Itu Mbak Agnes. Meyakini optimis untuk itu terjadi? Optimis ya. Saya optimis teman-teman bonek yang datang ke GBT. Saya optimis doa bonek seluruh Jagat Raya, tidak hanya di Indonesia. Mereka WA saya di bonek Jagat Raya itu WA saya, Cak, ya apa Cak? Ya Cak, apa Cak? Ayo dongo bareng-bareng rek. Doa bersama, kita buat nobar di masing-masing tempat. Jangan ke Malang. Ayo kita beri dukungan doa di kota Surabaya. Akhirnya itu tersinkronisasi dengan kemarin Bu Risma bilang bahwa wis rek ojo nang Malang. Ini menjadi atmosfer positif, aura positif dari kota Surabaya yang akan mendorong, paling tidak akan memotivasi pemain Persebaya di sana bahwa harga diri warga Surabaya ada di Persebaya sekarang. Bukan apa? Membawa piala ke Surabaya ini sebuah impian. Oke, itu yang diharapkan saat ini semua. Kalau boleh, saya juga sempat ada di beberapa grup gitu mengatakan memang status dari teman-teman para bonek ini juga statusnya adalah berdoa untuk bisa mendapatkan kemenangan di Piala Presiden 2019. Kami kembali saat lagi pemirsa. Iya pemirsa, besok akan dilakukan leg kedua untuk final Piala Presiden 2019 di mana Persebaya akan menghadapi Arema sebagai tuan rumah dan nantinya akan ditentukan siapa pemenang yang akan meraih Piala Presiden di tahun 2019.
1-0 itu yang diharapkan oleh teman-teman Persebaya. Kita ingat kemarin Persebaya pun juga berhasil mencuri gol lebih dulu, Mas Ainur. Apakah memungkinkan? Tapi kali ini di kandang lawan, kandang Arema, tanpa bonek di sana. Ya harapannya kan seperti itu. Harapannya bisa menang dengan skor berapapun lah, atau imbang tapi dengan skor besar 3-3, 4-4 dan seterusnya. Cuman kan ini permasalahannya berbeda ketika melawan Madura kemarin ya. Waktu lawan Madura kan Persebaya menang 1-0 di GBT, lalu ketika away ke Pamekasan itu kan nuansanya itu masih ada nuansa Surabayanya gitu loh. Artinya masih banyak bonek yang ada di situ. Terus stadionnya juga dalam tanda kutip juga bersahabat bagi mereka. Dan apapun ya nggak ada yang nggak mungkin, meskipun secara kualitas permainan, organisasi tim, lalu main di kandang lawan, itu Persebaya jelas menjadi underdog dalam pertandingan besok. Cuman dalam sepak bola kan nggak ada yang nggak mungkin. Artinya saya ingat Dutra kemarin waktu kita wawancara itu kan, apa yang menentukan dari pertandingan ini? Semua pertandingan besar, final dan lain-lain itu decided by the small details gitu. Artinya semuanya akan ditentukan bagaimana detail-detail kecil itu. Dan nahasnya detail-detail kecil itu justru tertimpa ke tim Persebaya sendiri. Misalnya Fandi Eko Utomo melakukan blunder, tidak bisa mengontrol bola dengan baik, lalu Miswar posisinya terlalu maju, out of position dan lain-lain. Cuman kemarin dari konferensi pers yang tadi siang juga diikuti oleh kawan-kawan, kemungkinan kan dirotasi, Miswar diganti oleh Abdur Rahim, lalu tapi Fandi Eko Utomo akan tetap bermain karena tidak memiliki opsi gelandang lagi setelah Hidayat cedera. Sebetulnya ada Persebaya memiliki gelandang yang sangat berkualitas, gelandang bertahan sangat berkualitas, si Nelson Alom ya, yang harusnya ketika dia fit, dia main akan sangat menjadi tambahan luar biasa untuk mematikan lini tengah Arema, terutama Makan Konate yang menjadi otak serangan dari Arema, menjadi konduktor permainan Arema. Cuman masalahnya Nelson Alom juga cedera panjang, kelihatannya cedera ACL lutut di sebelah kanan dan absen yang cukup lama, dan itu sangat parah. Tapi dengan kondisi yang sekarang ya betul kata Pak Septa tadi, ya sudah, bonek berdoa, nggak usah ke Malang karena kondisinya tidak memungkinkan, lalu tidak perlu melakukan aksi yang sangat berlebihan, misalnya pawai atau membahayakan diri sendiri dan lain-lain. Yang penting bagi bonek ya hanya bisa berdoa, karena hanya bisa berdoa satu, yang kedua pasrah apapun hasilnya, yang ketiga karena ini pramusim, yang diharapkan adalah nggak penting sebetulnya juara atau enggak, yang terpenting itu adalah bagaimana persiapan untuk kompetisi, karena kick off sudah berlangsung pada 8 Mei dan kalau misalnya Persebaya ini bermain bagus, bermain baik dan lain-lain, itu membawa sedikit optimisme ya jelang kompetisi. Apalagi secara kualitas Persebaya itu plus minus sekarang. Artinya gini, lini tengah lumayan meningkat karena hadirnya Damian Lizio dan Manu Zalilov. Ini dua pemain yang sangat berkualitas, yang jauh lebih baik daripada musim lalu. Pugliara dengan Lizio sekarang kalau dibandingkan secara kualitas permainan, jelas Lizio lebih baik. Dia melakukan gerakan-gerakan yang efisien. Apapun gerakannya, semua penting untuk dilakukan. Dan ini berbeda dari ketika semua pemain Persebaya flop dalam pertandingan kemarin melawan Arema di GBT, hanya Damian Lizio pertama dan Irfan Jaya yang bermain bagus. Dua orang ini yang hidup secara permainan. Tetapi sayangnya kan Persebaya ditinggal David Da Silva kan. David Da Silva ini adalah tipe pemain yang game changer. Artinya ketika dia bermain sendirian di depan, lalu tim ini mengalami kebuntuan demi kebuntuan, dia selalu bisa memberikan sesuatu perbedaan di depan. Cuman kan ketika kami tanya kepada pelatih Persebaya Jajang Nurjaman dalam konferensi pers, bagaimana kualitas striker baru Amido Balde dengan David Da Silva, Jajang Nurjaman meminta nggak usah diperbandingkan. Artinya dua pemain ini berbeda. Yang sekarang kita miliki adalah Amido Balde. Bukan berarti kita tidak mau untuk mempertahankan David Da Silva. Cuman David Da Silva itu kalau mau jujur memang mahal dan tidak bisa
digaji oleh Persebaya karena memang mahal kan. Dan sekarang dia bermain di Pohang Steelers, tim divisi teratas Korea Selatan, menjadi starter dan baru-baru ini dari update terakhir mencetak 5 gol dalam 9 pertandingan. Bayangkan Liga Korea Selatan dia begitu sangat luar biasa. Itu kan pemain yang sangat berkualitas. Tetapi kemarin Jajang Nurjaman ngomong ke awak media bahwa bukan kita tidak mau untuk mempertahankan David da Silva. Cuman ya memang mahal dan tidak tidak realistis untuk membeli satu pemain, apalagi saingannya adalah Pohang Steelers. Jelas David da Silva lebih memilih bermain di level yang lebih tinggi daripada Liga Indonesia. Jadi apapun itu, Amido Balde yang sekarang dimiliki oleh Persebaya, bagaimana caranya adalah menservis Balde dan menciptakan situasi-situasi yang menguntungkan bagi Balde untuk menciptakan sebuah perbedaan besok di Kanjuruhan. Oke, sempat tersebut tidak dari sang pelatih bagaimana persiapan untuk jelang laga besok? Ya persiapannya begitu, ada persiapannya ya sekarang yang dilakukan hanya recovery aja setelah kemarin pertandingan dengan tensi tinggi, sangat menguras tenaga, apalagi kemarin ada pemain yang cedera, Muhammad Hidayat. Ya sekarang pemantapan aja, mereka pemain profesional tinggal mematenkan pola 4-3-3 yang biasa mereka lakukan dan bermain normal aja seperti Persebaya lakukan. Dan kalau mereka tidak tertekan, tidak terbebani, bermain lepas seperti yang ditunjukkan Arema di GBT, saya yakin pertandingan akan berjalan dengan sangat menarik gitu. Dan Arema tentu saja tidak akan mudah mengalahkan Persebaya besok, karena mereka juga ditekan oleh supporternya, tuntutan luar biasa karena bisa mencuri 2 gol di sini, tuntutannya jelas juara gitu loh. Nah beban seperti itu yang bisa terakumulasi dalam diri pemain Aremania yang mungkin akan terbebani. Sekarang tinggal 2 pelatih ini, Milo Sesliha sama Jajang Nurjaman, bagaimana melakukan tim talk dan motivasi terhadap pemainnya itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat Persebaya kan tidak pernah menang ya di Kanjuruhan ya? Tidak, ya dalam tidak pernah dalam rangkaian sejarah belum pernah menang. Artinya berarti apakah besok masih kita? Tapi Persela saja bisa menang, harusnya Persebaya ada harapan lah. Mas Septa. Salam satu nyali. Wah nih, bagi bonek itu tidak ada hal yang mustahil. Slogan kami kalau sama teman-teman itu Tuhan bersama orang yang nekat. Nah, di sini 2 kali 45 di Kanjuruhan tak ada bedanya dengan 2 kali 45 di GBT. Seharusnya seperti itu. Nah, motivasi ini harus dipegang sama Janur dan kawan-kawan Persebaya bahwa nyalinya anak arek Surabaya itu bawa ke Malang. Nyalinya bonek bawa ke Malang. Saya yakin chance yang menjatuhkan mental Persebaya akan terjadi di Malang. Saya yakin itu, dan itu untuk menjatuhkan mental. Dan di sini, oke lah, recovery sudah berlangsung. Mungkin ada waktu khusus yang dilakukan oleh Janur dan juga manajemen bahwa memberikan spirit. Bahkan baru saja masuk ke WA saya ini, teman-teman pentolan bonek memberikan nomornya Jajang untuk apa? Memberikan spirit ke Jajang. Doakan jangan diberikan spirit, motivasi ke Jajang supaya 2-45 di Kanjuruhan hasilnya beda. Dan ini bisa disampaikan langsung ke pemain. Saya yakin teman-teman bonek kemarin, bonek Jepang, bonek Swiss itu semua komunikasi, bagaimana tanya peluang, bagaimana kemarin hasilnya kok begitu jadi mereka itu bersedih dan mengeluh saat tahan 2-2. Soalnya kita yakin atmosfer lebih di Kanjuruhan lebih tinggi dibandingkan Surabaya. Ngapunten. Soalnya kenapa? Beda nuansanya. Dulu Tambak Sari sama GBT. Dulu Tambak Sari Arema datang ke GBT, Arema datang ke Surabaya. Wow. Sekarang kemarin Mbak Agnes lihat sendiri di GBT, tidak ada yang namanya yang benar-benar chance yang sampai meneror sampai Arema, tidak ada. Bahkan terakhir pun ya bonek kecewa dengan permainan Persebaya yang begitu. Tapi itu yang harus kita kita terima. Meskipun kecewa 2-2, soalnya apa? Kita bukan yakin. Kita mungkin ada sedikit saja cecuil pasti abot nang Malang itu. Tapi bagi kami bonek yang punya ibaratnya punya nyali itu
nggak bisa disebutkan lagi Ya. berapa yang dikorbankan kami untuk Persebaya. Saya harap pemain Persebaya bisa mengikuti nyalinya bonek. Kita rebut Bisa poin. menjawab ya, bisa menjawab harus. apa yang ya setidaknya memberikan balasan atas kekecewaan bonek kemarin berarti ya. Rebut poin di Malang. Rebut poin di Malang. Tapi antara Persebaya sama Arema, ini tim mana yang istilahnya yang paling kuat untuk kompetisi-kompetisi pendek seperti ini? Artinya kan kalau kompetisi pendek seperti Piala Presiden itu kan yang dibutuhkan juga adalah kekuatan lapis kedua. Ya, ini kan sprint ya, kayak kompetisi pendek ini. Pelatih Arema, Milo Mercedes Lihai itu sangat berpengalaman. Dia sudah mendapatkan 2 gelar di kompetisi pramusim di masa lalu dia sempat jadi finalis juga. Ini adalah final kedua bagi Arema. Dan Arema sudah sangat berpengalaman dalam situasi-situasi seperti ini. Artinya, yang juga saya agak mempertanyakan itu agak kecewa sih sedikit adalah bagaimana ekspresi para pemain Persebaya setelah pertandingan. Ini kan belum selesai sebetulnya. Dua-dua masih ada sesuatu di Kanjuruhan, ada 90 menit lagi yang patut diperjuangkan. Kenapa kok di televisi itu udah lemes sekali, sepertinya lempar handuk, sepertinya sudah kalah, sepertinya sudah sedih banget, sudah tidak ada hari esok. Jawabnya itu kan sampai menulis headline belum saatnya lempar handuk kan? Ya. Headline-nya begitu kan? Ya, ya, kami nulis di halaman 1 itu judulnya belum saatnya lempar handuk karena kami melihat bahwa kok bisa gitu loh, artinya masih ada 90 menit yang patut diperjuangkan, tetapi kok pemain tidak menunjukkan spirit gitu loh, artinya lemes, sedih dan lain-lain, atau apakah mungkin sudah pasrah gitu dengan kondisi seperti itu. Dan itu kalau katanya Pak Septa spirit bonek yang dengan keberanian yang tidak terbatas tadi harusnya nggak boleh, seperti harusnya tetap masih ada peluang apapun itulah, apapun itu, meskipun sesulit apapun, meskipun ini adalah mission impossible, apapun itu masih bisa, karena pertandingan kan tergantung bagaimana nanti situasinya di lapangan, racikan dua pelatih, bagaimana skemanya dan lain-lain, dan terutama yang paling penting yang tidak terdefinisikan itu adalah mental pemain. Nah, ketika mental pemain itu udah sangat kuat, tidak peduli dengan situasi di luar diri mereka hanya fokus pada diri mereka sendiri, pada tim mereka sendiri, mencapai sebuah tujuan akhir, saya yakin apapun masih bisa terjadi. Tapi masalahnya kan kemarin di GBT adalah justru Arema yang sangat fokus, dia nggak peduli terhadap itu. Dan Milo ketika kita tanya apa resepnya kok bisa Arema bisa sangat fokus seperti itu, ya situasi timnya sangat kondusif, sangat baik. Lalu kami tanya kenapa Ricky Kayame di Persebaya flop, lalu tiba-tiba tampil menjadi salah satu kekuatan penting di Arema, ya karena nggak tahu kan, jawaban Milo adalah karena di tim Arema sekarang tidak ada kecemburuan, semua orang saling respect, tidak ada anak emas dan lain-lain. Saya nggak tahu apakah itu merefer ke tim Ricky Kayame yang sebelumnya atau apa, saya nggak tahu. Tapi dia berbicara seperti itu karena Arema itu sekarang adalah satu tim yang dibangun dengan soliditas luar biasa, meskipun bayangkan sekarang tulang punggung timnya adalah pemain lokal. Tiga-tiganya pemain lokal. Saya kira di Indonesia nggak ada yang seperti itu. Di Indonesia semuanya pasti memiliki satu pemain asing di depan, tengah, dan di belakang. Arema itu tulang punggungnya justru pemain lokalnya. Di belakang ada Hamka Hamzah, lalu di bek kiri ada Alfarizi, di tengah ada Hanif Sahbandi sama Hendro Siswanto, depan ada Dendi Santoso, Dedi Setiawan sama Ricky Kayame. Itu kan sebuah sebuah komposisi yang sangat hebat, meskipun itu lokal ya, meskipun di atas kertas itu jauh di bawah Madura United sebetulnya secara harga dan secara nama besar. Begitu, kita nanti akan lanjutkan lagi pemirsa obrolan pada malam hari ini, masih membahas terkait dengan bagaimana jelang final Piala Presiden 2019 khususnya untuk leg kedua besok. Kami kembali saat lagi.
Ya pemirsa, Anda masih tetap bersama dengan kami dan pastinya untuk seluruh warga kota Surabaya sampai dengan besok malam ini sama-sama terus berdoa untuk kemenangan dari Persebaya, meskipun memang peluangnya juga ada tantangan besar yang harus dihadapi Persebaya, tetapi kalau kita bicara sepak bola, selama bola itu bundar masih bisa ada kemungkinan peluang itu. Mas Septa, gimana nih melihat chance-chance peluang-peluang itu seperti apa? Lagi-lagi Persebaya harus main ngeyel, harus main nyerang, mengabaikan seluruh hitam di atas putih yang... Ya, statistik yang disampaikan sama rekan saya, Ainur ini memang itu fakta yang tidak bisa dipungkiri oleh kami supporter Persebaya. Namun ada hal lain yang saya kira lebih dari statistik, yang kekuatan doa tadi, dan juga permainan dari Persebaya Surabaya harus berubah dibandingkan dengan kemarin di GBT. Soliditas lini per lini harus terbaca. Kemarin itu kita lihat bahwa antara mulai kiper, defender, tengah, depan ini seolah-olah sudah miskomunikasi semua. Banyak bola-bola liar yang lari ke kakinya Arema. Kemudian pondasinya nggak begitu kuat. Banyak sekali serang-serangan yang satu titik, dan itu nggak entah ini dibiarkan atau pelatih ingin memberikan apa ya, maksud mengotak-atik pemain. Saya nggak tahu di dalam lapangan seperti apa. Ya, artinya Persebaya harus menyuguhkan satu permainan yang berbeda dibandingkan dengan yang kemarin di GBT. Harus, dan wajib itu. Wajibnya kenapa? Kita tunjukkan bahwa Persebaya ini punya nyali. 24 kali 45 itu harus terbayar lunas. Kalau kita kalah menang, kalau kita mainnya bagus, kita akan terima. Tapi kalau kita kalah, mainnya nggak bagus, buat apa? Artinya kemarin yang terjadi adalah permainan sama sekali tidak bagus. Tidak bagus. Nah, meskipun pramusim adalah sebagai bahan evaluasi dari pihak manajemen, baik itu ke pemain maupun ke pelatih, tapi harga diri logo di sini, ini itu sangat mahal. Berapa yang sudah meninggal bonek? Ya kan? Ya. Tolong. Ini harus dibawa bekal kepada Persebaya. Bonek dimanapun, jangan di dalam Pulau Jawa, main di Papua ada bonek, main di Kalimantan ada bonek, main di Sumatera ada bonek, di mana-mana bonek. Hanya satu tujuan mereka, mendukung Persebaya. Bayangkan, kapal PL itu penuh dengan bonek kalau keluar pulau. Sekarang ya dulu kita dijuluki rusuh. Sekarang tidak. Tiket pesawat itu ringan bagi bonek untuk pergi kemana, untuk mendukung Persebaya Surabaya. Ringan. Kita beli, kadang tanggung-tanggung kita langsung beli 20, 30. Itu menunjukkan bahwa loyalitas kami tanpa batas. Bahkan kemarin tiket juga dalam waktu 10 menit sudah sold out tiket semua. Ekonomi itu 50.000, di GBT lo 150.000, habis dibeli di Calo. Bayangkan, atmosfer begitu tinggi di sana itu seharusnya diimbangi dengan pertandingan yang ciamik yang dilakukan oleh pemain Persebaya. Nah, kita berharap bahwa 2 kali 45 statistik yang disampaikan oleh rekan saya Ainur ini bisa terbalik di sana. Dengan apa? Ngeyel dan ngosek. Itu permainan Persebaya. Ya, itu yang kemarin dipertanyakan. Kok tuh main nggak ngosek ini? Nggak ngosek. Sekali nggak ngosek. Ibaratnya Persebaya itu tiki-takanya Pasca gol pertama ya? Gol pertama itu akan membangkitkan atmosfer di GBT. Bayangkan semua tribun itu tidak ada yang duduk. Berdiri semua. Di saat semua keluar semua tribun timur, kidul, timur, 21, utara, VIP, semuanya chance untuk mendukung Persebaya. Tapi di dalam lapangan, kayak nggak terdengar itu suaranya 50.000 supporter itu ke pemain. Kita tertegun saat skor 1-1, ditambah lagi penalti itu seakan menjadi bumbu. Itu harapan baru ya, 2-1 sudah. Itu bayangkan, dengan tidak adanya rasis di GBT, kita menang di sana. Apalagi kalau menang, tambah menang kita di Piala Presiden. Cuma mungkin Dewi Fortuna belum berpihak kepada Persebaya. Dengan evaluasi yang dilakukan oleh Janut dan tim manajemen, saya berharap bahwa desakan puluhan ribu supporter, desakan warga Surabaya, desakan supporter se-Indonesia, ayo 245 itu jadi kado spesial buat Surabaya, buat pendukung Persebaya. Dan almarhum bonek yang telah meninggal ke tribun yang indah untuk mendukung Persebaya Surabaya.
Dan kemarin kita sangat tertegun, sangat prihatin. Tepat di depan saya mau ke GBT, bonek meninggal dunia. Bayangkan coba, anak Jember. Ini menjadi catatan bahwa Persebaya jangan tanya loyalitas kami untuk Persebaya. Jangan tanya. Soalnya apa? Lebih dari apa yang kalian dapat di Persebaya Surabaya. Oke, loyalitas Tapi tanpa batas. Tolonglah berbanding terbalik. Ayo, dengan loyalitas ini, sambutlah loyalitas ini dengan permainan yang oke. Di mana Kanjuruhan tempatnya besok itu? Kita rebut di tanah rival. Di tanah rival. Sempat juga Kita ada rebut spekulasi itu. kan yang beredar kalau nggak salah, dan saya yakin Mas Septa sama Mas Ainur pasti dengar juga spekulasi. Apakah mungkin Pak Presiden ini menyerahkan piala ke Persebaya di tanah rival? Itu sudah dikonfirmasi sama teman-teman tadi bahwa siapapun yang juara Presiden akan menyerahkan. Bahkan Persebaya pun juara, misalnya besok juara, itu Presiden dipastikan akan menyerahkan piala itu. Sudah kami konfirmasi dan steering komite Piala Presiden sudah memastikan itu, jadi tidak ada masalah. Tapi yang jelas, apapun itu tidak mudah. Meskipun sekarang bola ada di Arema, terus Arema berada di atas angin karena mendapatkan 2 gol away yang sangat berharga itu di GBT. Tapi apapun itu tidak akan mudah. Nah, kita semua ingat waktu dulu Arema lagi bagus-bagusnya di tangan Robert Alberts yang jadi juara ESL tahun 2010-2011, itu kan Persebaya di papan bawah hampir degradasi ya. Betul. Itu pun menangnya dengan cara penalti di menit akhir yang sangat kontroversial. Artinya sangat luar biasa susah untuk mengalahkan Persebaya. Arema sendiri, Aremania bilang bahwa boleh kalah lawan siapapun asal bukan kalah lawan Persebaya. Bonek juga pada satu titik juga pernah bilang boleh kalah lawan siapapun asal bukan Arema, asal jangan lawan Arema gitu. Artinya tekanan sangat berat dan itu kembali ini kosong-kosong lagi, kembali ini berada di titik nol lagi. Milo juga dalam konferensi pers terakhir bilang bahwa ya meskipun kami sudah berhasil menahan imbang 2-2 dan hasil 0-0-1-1 pun sudah cukup untuk membawa kami untuk menjadi juara, tetapi ini tidak mudah karena kami akan melawan diri kami sendiri, kami akan melawan tekanan dari supporter. Kalau tidak bisa dideliver dengan bagus, support itu kan akan menjadi tekanan. Lalu melawan tim Persebaya yang sebetulnya secara kualitas juga sangat bagus di Indonesia ini. Rekrutmen pemainnya juga sangat bagus, lalu Persebaya juga memiliki winger terbaik di Indonesia yang namanya Irfan Jaya, lalu memiliki Damian Lizio juga berkualitas, Jalilov juga berkualitas, Hansa Muyama Pranata salah satu bek tengah terbaik di Indonesia juga ada di Persebaya. Artinya ya apapun bisa terjadi. Jadi ketika pemain Persebaya di peluit akhir kemarin waktu 2-2 itu terlihat sangat lemas dan terlihat sudah kalah, ya itu nggak bagus sebetulnya. Saya mau tanya itu juga nih ke Mas Septa, sampai Jawa Pos harus membuat headline belum waktunya lempar handuk, itu Mas Septa ngelihatnya gimana nih? Kemarin itu saat di GBT di stadion atmosfer 60.000, saya pikir nggak 50.000 itu, 60.000. Bayangkan 60.000 itu atmosfer GBT, Shock of Pride sangat beda. Song of Pride yang menjadi sebuah kebanggaan pemain Persebaya dan juga bonek untuk berinteraksi secara langsung dengan di satu media yang luar biasa. Kemarin itu kita dengan hati menangis, menyalakan HP dengan nyala itu sambil bernyanyi itu enggak ibaratnya ayo bangkitlah. Di saat terpuruk gini loh, bonek bernyanyi semuanya, Song of Pride. Di lapangan, aparat TNI, Polri, semuanya itu baru di lapangan, saudara mengamankan pemain Persebaya. Kalau memang pemain Persebaya itu milik bonek, ayo, semangatlah. Wan ini awakmu sakbiro, kan gitu kan? Sakbiro. Itu harus bangkit. Nggak boleh terlihat lesu. Nggak boleh lesu. Bejo Sugiantoro saat masuk, dia hadapi itu bonek itu. Dia bertepuk tangan, minta dukungan. Bejo Sugiantoro mungkin dia legendaris dan jadi saksi saat pertandingan dengan Arema dulu. Berarti memberikan spirit motivasi kepada pemain-pemain junior-juniornya. Nah, dengan ini saya emang betul itu kritikan sebagai Jawa Pos kepada
Persebaya, jangan lempar handuk dulu sekarang ini kan. Yes. Masih ada 2 kali 45 menit. Besok ini detik-detik mungkin saya yakin sekali malam ini nggak akan tidur pemain Persebaya. Gitu ya. Kita sebentar, kita jeda dulu, nanti di segmen terakhir kita coba akan memprediksi berapa skor yang nantinya akan diraih oleh Persebaya melawan Arema. Kami kembali saat lagi. Ya pemirsa, pastinya semua sangat menantikan pertandingan besok. Informasinya tadi Mas Ainur baru saja dapat kabar kick-off-nya jam 8 besok, tapi sejak sore semuanya sudah bisa. Para Aremania juga pastinya sudah bisa masuk ke Stadion Kanjuruhan di Malang. Kira-kira Persebaya, Arema lawan Persebaya, berapa skornya? Ini loh, yang ini dulu. Ya kalau di atas kertas sih Arema ya, di atas kertas dulu, di atas oke. kertas, lalu karena sudah 2-2 di GBT, lalu mendapatkan support yang luar biasa dari Aremania. Presiden juga datang, kan nggak mau dilepaskan begitu saja sama Arema, tentu saja ya. Ya kalau lihat di atas kertas sih Arema yang akan dengan berat hati, Pak Septa prediksi Arema yang akan juara. Ya skornya tipis lah, Ya, 1-0 atau 2-1 atau mungkin imbang 0-0, 1-1. Ya, kayaknya memang nggak akan ada pesta gol yang sedemikian banyaknya karena masing-masing hanya membutuhkan 1 gol saja sebenarnya untuk kemudian bisa lolos. Mas Ya. Septa. Menilik dari kutipan Janur saat press conference kemarin bahwa Persebaya akan bermain habis-habisan besok di Malang. Saya pikir itu saya minta dan saya berharap itu tidak hanya sebagai komitmen di depan media, tapi akan menjadi tanggung jawab moral maupun spirit perjuangan di teman-teman Persebaya. Saya pikir Piala Kayu akan kita bawa ke Surabaya. Tetap optimis. Kita nggak butuh banyak, bener lah Mas Ainur, nggak butuh banyak, 1-0 cukup lah. 1-0 itu sudah keramat itu ya. Tidak akan ada pesta gol karena sebenarnya masing-masing juga hanya membutuhkan 1. 1-0 cukup lah. Sudah saatnya haus juara itu ada kita bawa ke, mungkin Arema sudah terlalu banyak juara ya kan, sudah terlalu banyak trofi di Surabaya. Ya sudah aja lah, kita bawa ke Surabaya trofi itu, insya Allah puluhan ribu bonek akan menyambut itu di Bundaran Waru. Kita akan sambut itu di Bundaran Waru kalau memang besok Pak Jokowi memberikan trofi ke Persebaya Surabaya. Ya. Harusnya Jadi, kalah menang disambut lah. Iya, harus. Kalau menang kan misalnya disambut. bermainnya sangat luar biasa, menunjukkan perjuangan yang dahsyat, harusnya disambut. Mudah-mudahan memang permainannya Persebaya kali ini tidak Harus seperti ngosek yang dan ngeyel. di leg pertama. Apapun Ya. hasilnya, yang penting berjuang dulu ya. Habis-habisan mati-matian di lapangan. Betul. Gitu ya? Iya. Oke, dan tetap yakin bahwa Persebaya akan berhasil mencetak gol. Dulur-dulur, salam satu nyali, wani. Oke, baik Mas Ainur, terima kasih. Mas Septa, terima kasih. Kita akan sama-sama lihat dan pastinya di kota Surabaya sendiri akan ada banyak titik ya untuk nobar dan memang himbauan dari kepolisian untuk warga kota Surabaya, bonek khususnya untuk tidak menuju ke Stadion Kanjuruhan Malang. Nonton saja, nobar bersama di sini, sama-sama mendukung dan mendoakan klub kesayangan kita untuk bertanding dan berhasil membawa pulang Piala Presiden 2019 meskipun kita berada di tanah lawan. Saya Agnes pamit, terima kasih kebersamaannya. Salam satu nyali, Wani.